Kali ini akan membahas tentang manhwa yang MC-nya adalah Qianzhun Yetian yang telah berusia 600 tahun. Lalu, ia pun meninggal karena kegagalan mencapai puncak peri sejati berkat Huiyan Batu. Kisah pun dimulai ketika Yetian sadar dari bangun tidurnya dan dia pun menyadari bahwa dia telah terlahir kembali sebagai seorang manusia di bumi. Lalu dalam benaknya, aku sudah berlatih mati-matian di dunia surgawi yang misterius selama 6.000 tahun. Dengan ke-9 batu surgawi di tanganku, aku tidak akan pernah terkalahkan di antara para kultivator yang lainnya. Tetapi, ketika aku dalam perjalananku menuju keabadian, surga menghukumku dan menghancurkan tubuhku dan merusak dasar kultivasiku. Dewa memang maha pengampun. Mereka masih memberikanku kesempatan untuk hidup, kata Yetian. Tubuhku ini sangat lemah dan ruang ekselirku juga kosong dan juga tidak memiliki ki sama sekali. Tapi itu tidak penting. Dengan kekuatan dari ke-9 batu surgawi, aku akan balas dendam sambil melihat genggaman dari batu surgawi tersebut. Yetian pun menutup matanya mengingat kembali kejadian terdahulu. Dan ketika dia membuka matanya, dia pun sudah membulatkan tekad. Aku kembali. Aku tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Dan aku akan membuat mereka membayar semuanya. Darah akan dibalas dengan darah. Lalu Yetian pun melihat ke arah jendela karena mendengar suara mesin. Dan terlihat ada sekelompok orang yang akan menghadiri pesta. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya karena dapat hadir di pesta kami. Aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan untukmu, Yetian tidak akan punya kesempatan untuk bisa menghadiri sebuah pesta kelas atas seperti ini. Lalu Yetian pun berkata mendengar hal tersebut, Wang Zihan, di kehidupanku sebelumnya, aku selalu dipermalukan olehnya. Tapi sekarang, hal itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang aku mengerti, dia memang tak pantas bagiku. Tunanganmu sungguh orang yang beruntung karena dia memiliki dirimu. Tunangan, kata Wang Ziyan, dia tidaklah pantas untukku sama sekali. Bagiku, dia hanyalah sebuah anjing peliharaan. Lalu Wang Ziyan pun berteriak kepada Yetian, Yetian, cepatlah! Kumohon cepat turun kemari. Lalu Yetian pun membalas sautannya, Hai semuanya, Yetian di sini. Liburan musim panas akan segera berakhir. Kau sangat baik karena membuat pesta yang sangat mewah dan mengundang kami juga. Villa Naga hanya terbuka untuk pria yang terhormat dan juga berkuasa. Dan kami hanyalah siswa SMA biasa. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Lalu pria tersebut pun mengatakan kepada Yetian, pakaianmu sangat berantakan. Aku takut kalau kau akan pergi sendirian, Sena. Lalu Yetian pun menjawab, aku tidak peduli. Dalam benak Yetian, di kehidupanku yang sebelumnya, untuk mendapatkan Wang Zihan, kau sendiri sangat kasar padaku. Walaupun sudah 600 tahun berlalu, kenangan buruk itu masih melekat di pikiranku. Dan Wang Zihan pun berteriak kembali, sudah aku katakan padamu kalau itu adalah pesta yang sangat mewah. Kenapa kau tidak berpakaian dengan rapi? Kau mempermalukanku. Lalu pria tersebut pun mengajukan idenya, aku punya ide. Apa? Kata Yetian, baginya aku hanyalah manusia rendahan yang bahkan tidak pantas untuk berbicara dengannya. Melihat caranya melirik, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu untuk menjebakku. Di bagasi mobilku aku memiliki pakaian untuk sepupuku yang tinggal di pedesaan dan dia juga tidak membutuhkannya. Dia sama tingginya padamu. Aku rasa pakaiannya akan cocok padamu. Lalu Yetian pun menjawab, tidak perlu, tidak ada waktu. Tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana.
Dan pria tersebut pun terlihat sangat kesal dengan jawaban dari Yetian. "Dasar bajingan rendahan, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Aku akan menghabisimu sesampai di Villa Naga nanti." Dalam benak Yetian, jika aku tidak salah, apa yang akan terjadi selanjutnya di Villa Naga nanti akan meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi para orang kaya itu. Lalu Sin pun berpindah di Villa Naga. Teman Yetian pun membisikkan, "Lihat, dia adalah manajer mah, Tuan Hong bukan? Aku dengar kalau dia memiliki uang 10 juta dolar. Kita berasal dari Sangrong. Aku rasa dia tidak akan menerima kita." Sesampainya di Villa Naga, Yetian pun berpikir, energi ki spiritual di bumi bercampur aduk, tapi di sini memiliki energi ki yang cukup kuat dan mungkin bisa membantuku untuk meningkatkan wadah kultivasiku. Aku tidak bisa menemukan tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Lalu ada yang memanggil Yetian. "Yetian, kemarilah sebentar." Ternyata itu adalah manajer Ma. "Manajer Ma, aku ingin memperkenalkan temanku padamu. Dia adalah Yetian, yang dimana identitasnya cukup berbeda dari kita. Dia adalah anak dari pemimpin di departemen organisasi di Eastern Spring. Aku tidak peduli dengan dia. Ayo pergi," kata manajer Ma. Lalu terlihat Wang Zihan pun kesal. "Sungguh memalukan. Jika aku tahu ini yang akan terjadi, aku tidak akan membawanya juga bersamaku." "Rongsang, tunggu aku," kata Wang Zian sambil berlari menuju ke Rongsang. "Jaga dengan baik tiket masuk ini. Tanpa tiket ini, kau tidak akan bisa masuk ke dalam pesta walaupun kau sangatlah cantik seperti bidadari," kata Rongsang sambil memberikan tiket kepada Wang Zihan. "Oh tidak, aku meminta maaf. Aku lupa membawakan tiket untuk dia. Bagaimana kalau aku menjemput kalian satu persatu untuk ke Hotel Naga?" kata Rongsang. "Tidak perlu," kata Yetian dengan kesal. "Silahkan nikmati waktumu. Aku akan pergi jalan-jalan untuk menghabiskan waktu." Dalam benak Yetian, "Aku lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu lagi. Kau sudah mempermalukanku sebanyak 3 kali saat menuju kemari. Lagi pula, yang aku butuhkan hanyalah meningkatkan tubuh kultivasiku menuju tingkat menengah dari fase perbaikan kiku." Sambil memegang batu surgawi, energi ki spiritual di bumi sangat lemah dan mungkin itu akan membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat menengah di fase perbaikan kiku. Aku akan memakan waktu selama 8 atau mungkin 10 tahun. Tapi dengan bantuan ke-9 batu surgawi, aku bisa melakukan kultivasi lebih cepat 100 kali lipat dari biasanya, di mana mereka bisa memperkental dan juga memurnikan ki spiritual antara surga dan bumi. Dan saat itu tiba, mereka semua tidak akan lebih dari kumpulan serangga kecil di mataku. Lalu Yetian pun menemukan tempat seperti gazebo. Tempat ini cukup bagus untuk menyerap ki spiritual. Lalu dia pun memulai meditasinya. 600 tahun kultivasiku di kehidupanku sebelumnya cukup bagus. Aku yakin ini hanya akan memakan waktu selama setengah hari untuk mencapai stage menengah dari fase perbaikan kiku, ucap Yetian. Ketika Yetian melakukan meditasi, dia pun merasakan ada yang seperti tumbuh di dalam dirinya, dan dia pun berpikir, di kehidupanku yang sebelumnya aku tidak menyadari pencapaianku telah menanamkan sebuah error baru padaku sampai aku memasuki ujian petir. Saat itu pikiranku terganggu dan hasilnya aku hancur menjadi berantakan. Aku sudah terlahir kembali. Di kehidupanku kali ini, aku akan memastikan aku tidak akan mengulangi lagi kebiasaan burukku pada latihan ini dan membuat pikiranku menjadi terganggu. Jiwaku harus sangat murni.
sangat murni sampai mengejutkan iblis di dalamku. Aku akan memulai dari tingkat penstabilisasikan pondasi. Tingkat penstabilisasikan pondasi memiliki 3 fase pemulihan ki, penggerakan spirit, dan iluminasi. Ke-10 arah pemulihan ki adalah manual terbaik untuk melakukan fase pemulihan. Di kehidupanku sebelumnya, aku menemukannya. Sudah terlambat bagiku untuk mempelajarinya. Dengan sekarang mempelajarinya, aku bisa menyerap ki spiritual dari segala arah. Setengah hari telah berlalu. Apa aku sudah mencapai tingkat menengah dari pemulihan ki? Dalam benak Yetian, dia pun bangkit. Benda kotor dalam tubuhku mulai menghilang dari dalam. Dengan menggabungkan bantuan dari ke-9 batu surgawi dan ke-10 cara memulihkan ki, akhirnya aku berhasil. Kalau begitu, biar aku coba, kata Yetian yang melihat sebuah batu di situ dan mencoba menyerang batu tersebut. Ketika dia memukul batu tersebut, hanya meninggalkan bekas. Hanya berbekas? Tanya Yetian. Aku harus tetap melanjutkan kultivasiku. Dalam benak Yetian, ki spiritual di sini lebih bagus dari tempat manapun. Ke-9 batu surgawi sendiri tidaklah cukup untuk melakukan semua ini. Aku harus mendapatkan eliksir atau membuat arai untuk meningkatkan kecepatan kultivasiku. Lalu ada yang datang sambil mengatakan, sungguh kekuatan spiritual ki yang kuat. Ternyata masih ada juga seorang kultivator saat ini, Yetian pun berbalik dan melihat seorang wanita yang tubuhnya dikelilingi oleh spiritual ki. Tidak, ternyata itu hanyalah spiritual ki. Dalam benak Yetian, jika saja dia bisa mendapatkan manual untuk kultivasi, dia mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Tapi tidak ada manual untuk kultivasi di bumi. Saat racun dingin itu mulai beraksi, itu akan terasa sama seperti dibuang dalam gudang es itu sendiri, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengurangi rasa sakitnya yang cukup sulit untuk aku sendiri jelaskan. Aku merasa sangat kasihan padanya. Ternyata wanita tersebut adalah Hong Ling Er, dan pengawalnya pun berkata, Hong Ling Er, apa kau tidak suka dengan orang itu? Aku akan mengusirnya untukmu. Lalu Ling Er pun melarang orang tersebut. Yuesan, aku takut kalau kau bukanlah tandingannya, jadi jangan mencari masalah. Kalau begitu biarkan aku mencobanya, kata Yusan. Dia sama kurusnya seperti bambu. Aku rasa aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Dia jelas tahu kalau aku memiliki perasaan padanya. Apa dia mencoba untuk mengujiku? Kata Yuesan dalam benaknya. Lalu Yuesan pun menyuruh untuk Yetian berdiri. Dan Yetian pun bertanya, ada apa? Kau tahu tentang seni bela diri bukan? Kata Yuesan dengan kesal. Bagaimana kalau kita bertanding? Mendengar hal tersebut, Yetian pun sontak tertawa dan berkata, oke, baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Dalam benak Yetian, aku adalah pria yang sudah melakukan kultivasi selama 600 tahun dan dia berani menantangku. Sungguh menggelikan sekali sampai aku tidak bisa menahan tawaku. Lalu teman-teman Yuesan pun berkata, aku tidak mengira kalau dia akan menerima tantanganmu. Aku harus mengingatkanmu. Terakhir kali kau mematahkan rusuk orang lain dan dia hampir mati. Jadi tolonglah untuk menahan diri kali ini. Dia sudah berlatih caranya untuk sparring sejak kecil. Dia bahkan bisa mengalahkan anggota provinsi dalam satu tendangan. Ling Er, kau mendapatkan orang yang salah kali ini.
Lalu Ling Er pun mencoba melerai mereka. "Hentikan ini sekarang juga," kata Ling Er. Lalu Yue Shan tidak memperdulikan perkataan Ling Er. "Jangan khawatir," kata Yue Shan sambil mencoba untuk menendang Ye Tian. "Aku hanya akan memberikan dia ingatan yang tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya." "Ayo mulai," kata Ye Tian. "Dasar bajingan kecil, aku akan mengirimmu ke neraka," kata Yue Shan dengan sombongnya. Lalu dalam benak Ye Tian, "Kami bahkan baru bertemu, tapi dia benar-benar membuatku merasa sangat kesal. Aku akan memberikan dia sedikit pelajaran." Lalu mereka pun mulai bertarung. Yue Shan pun jatuh dalam sekali pukulan. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang melihatnya pun terkejut. "Dia mengalahkannya dalam satu pukulan," kata Ling Er. "Tidak salah lagi, dia adalah orang yang sangat kuat," dalam benak Ling Er. Dalam benak Yue Shan, "Sialan, dia mengalahkanku tepat di depan Ling Er. Ini sangat memalukan." Lalu tiba-tiba Yue Shan pun memuntahkan darah. Sontak teman-temannya pun mengkhawatirkannya. "Apa kau baik-baik saja? Kau sangat terluka parah. Bagaimana kalau aku memanggil dokter?" "Sial," kata Yue Shan sambil memandang Ye Tian. Dia menolak untuk menerima kekalahannya. Dalam benak Ye Tian, "Jika aku tetap menyerangnya, dia bisa mati." Lalu tiba-tiba ada pusaran energi di sekitar Ye Tian. "Apa yang terjadi?" kata teman-teman dari Yue Shan. Dalam benak Ye Tian, "Aku ceroboh. Aku baru saja mencapai tingkat menengah dari fase pemulihan Qi. Jadi aku masih belum bisa mengontrol energi spiritual Qi-ku dengan baik." "Apa itu?" kata Yue Shan. "Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Aku harus mengurungkan niat bodohku untuk membalas serangannya." Lalu mereka pun meminta maaf kepada Ye Tian. "Guru besar, maafkan kami karena telah mengganggu Anda. Kami mohon maafkan kami." Sambil menundukkan kepala, "Tidak apa-apa, tapi kenapa kalian memanggilku guru besar?" "Karena Anda pantas untuk itu. Saya bisa merasakan tenaga dalam Anda yang sudah mencapai tingkat inisial sukses. Dia bahkan mengetahui tenaga dalamku. Apa masih ada immortal kultivator di bumi saat ini? Ini membuatku sangat penasaran." Dalam benak Ye Tian, "Apa ada lagi yang berada di atas tingkat inisial sukses?" tanya Ye Tian kepada Ling Er. "Tingkat great sukses, tingkat peak, dan tingkat transformation. Tapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka yang memiliki tenaga dalam yang mencapai tingkat great sebelumnya." Dalam benak Ye Tian, "Aku takut kalau sedikit orang yang bisa membuat tenaga dalam mereka sampai ke tingkat great success. Tapi aku tidak bisa sombong. Aku harus meningkatkan tingkat kultivasiku sampai ke spirit movement secepat mungkin, di mana tenaga dalamku akan mencapai tingkat peak." Dalam benak Ling Er, mereka yang memiliki tenaga dalam adalah keberadaan yang sangat kuat bagi suatu wilayah. Kami telah mengganggunya, dan dia masih tidak melakukan apa-apa. Apa dia berencana untuk... Tiba-tiba mereka terkejut dengan tatapan Ye Tian. "Aku telah memikirkan beberapa hal." Mereka pun terlihat lega. "Guru besar, mohon maafkan kami karena telah mengganggu Anda. Ini adalah kartu VIP Platinum untuk Dragon Villa," kata Ling Er sambil memberikan kartu tersebut. "Jika Anda mencariku untuk membutuhkan sesuatu, dia pasti adalah orang penting di Villa Dragon ini. Aku tidak sabar melihat bajingan itu dipermalukan." Dalam benak Ye Tian, "Namamu Hong Ling Er, bukan?" tanya Ye Tian. "Benar, guru besar." "Sudah berapa lama kau terkena cold toxin itu? Atau racun dingin itu?" Mendengar hal tersebut, Ling Er pun sangat terkejut. "Ling Er, apa itu cold toxin? Apa dia sedang bergurau kan?"
Lalu Ling Er pun berkata, "Aku terkejut karena Anda bisa mengetahui penyakit kronis yang sudah mengutukku dalam waktu yang lama. Dasar, kultivasi Anda pasti sangat hebat. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda?" "Margaku adalah Ye, dan nama yang diberikan padaku adalah Tian. Dan aku tahu cara untuk menyembuhkanmu," kata Ye Tian. Mendengar hal tersebut, Ling Er pun berkaca-kaca matanya. "Kau tahu, aku terlahir dengan kod toksin di tubuhku, dan seseorang berkata kalau aku hanya memiliki waktu selama 20 tahun untuk hidup. Apa kau bisa menolongku, Guru Besar?" Lalu Ye Tian pun berkata, "Jangan khawatir, aku mengetahui apa yang sudah mengganggumu dalam sekali lihat, dan aku juga punya cara untuk menyembuhkannya. Guru Besar, jika Anda bisa menyembuhkanku, maka aku akan melakukan apa yang Anda inginkan." "Ling Er, apa kau mau?" "Diamlah," kata Ling Er. "Itu tidak seperti yang kau pikirkan." Sambil malu-malu, "Kau berpikir terlalu banyak. Di kehidupanku sebelumnya, aku telah melihat gadis cantik setiap klan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia tidak cukup cantik untuk bisa menarik perhatianku." Dalam benak Ye Tian sambil tersenyum. "Itu bukanlah hal besar, tapi aku membutuhkan beberapa hari untuk persiapannya. Sebagai ucapan terima kasihku, bolehkah aku meminta nomor Anda? Aku akan menyiapkan makan malam untuk Anda," kata Ling Er sambil menunduk. "Tidak perlu. Ada sebuah pesta sekolah yang sedang diadakan di Dragon Garden Hotel malam ini." "Ini," kata Ye Tian sambil memberikan nomor HP-nya yang tertulis di daun. "Hubungi aku seminggu lagi." Lalu Ye Tian pun berlalu pergi. "Apa kau tahu sesuatu tentang pesta sekolah yang diadakan di Dragon Garden Hotel?" tanya Ling Er kepada Yusan. "Iya, pesta itu diadakan oleh seorang pelajar dari SMA Reng Buang yang diadakan oleh Sang Rong. Aku tidak tertarik pada pesta tersebut, jadi aku menolaknya." Lalu Ling Er pun menelpon manajer Ma. "Manajer Ma, katakan pada dapur untuk menyiapkan Flying Dragonfish untuk kualitas terbaik untuk pesta sekolah untuk SMA Reng Buang." Lalu perut Ye Tian pun berbunyi yang menandakan bahwa dia sedang lapar. "Bagaimana aku bisa lupa kalau aku tidak bisa puasa seperti kehidupanku yang lama? Aku tidak bisa merasakan lapar selama 400 atau 500 tahun. Aroma makanannya sangat lezat sampai aku ingin memakannya sekarang juga." Lalu Ye Tian pun masuk ke dalam villa naga. "Silakan masuk," kata para penjaga. Dan penjaga tersebut kan membisik-bisikkan, "Pakaian sangat jadul. Bagaimana bisa orang seperti dia memiliki kartu VIP Platinum? Jangan menilai orang dari penampilannya," kata penjaga yang satunya. "Aku tidak tertarik sama sekali dengan pesta ini. Aku akan langsung pergi setelah mengisi perutku." "Ternyata masih ada bangku kosong di sampingnya," kata Ye Tian. Lalu dia pun duduk di antara bangku kosong tersebut. Melihat kehadiran Ye Tian, Wang Ziang pun berkata, "Duduk manislah di sini, diam dan makanlah. Ibuku mengatakan untuk mengurusmu dengan baik. Pernikahan kalian sudah diatur sejak kecil, tapi kau tidak bisa memanfaatkan itu untuk menjelekkan dia. Mungkin kau tidak tahu kalau banyak pria tampan yang sedang mengejar-ngejar dia." Mendengar hal tersebut, Ye Tian pun kesal. "Pertama, aku tidak tertarik sama sekali padanya. Kedua, yang kau sebut dengan pertunangan ini tidak lebih dari permainan kecil bagi para tetua. Jika kau tidak puas, kau bisa memutuskan pertunangan ini kapanpun yang kau mau. Jika kau sudah tidak punya pertanyaan, maka aku akan makan." "Apa kau dengar itu?" kata teman Wang Ziang. "Dia bilang kalau kau bisa memutuskan pertunangannya kapanpun kau mau. Apalagi yang kau takutkan?" "Jangan bicarakan masalah itu di tempat umum," kata Wang Ziang. Dalam benak Ye Tian,
Apa mereka pikir kalau aku tidak bisa mendengar mereka? Tapi, karena bantuan ibunya di kehidupanku yang lama, aku tidak bisa tidak menghadiri pesta yang membosankan ini. Ketika Yetian sudah ingin makan, tiba-tiba dia melirik keberadaan dari Yuesan. Yuesan, aku tidak mengira kalau Anda akan datang kemari. Aku akan pergi setelah bersulah. Nikmatilah waktumu dan biarkan aku sendiri, kata Yuesan. Haha, bagaimana kalau aku bersulah dengan Anda, kata Rongsang. Pergilah, di mana guru besar Ye? Kata Yuesan mencari keberadaan dari Yetian. Rongsang pun bertanya, kenapa Yuesan mencari Yetian? Aku kemari untuk bersulah dengannya, kata Yuesan. Hei San, aku di sini, kata Yetian. Lalu temannya Yetian berkata sambil berteriak, Yetian, apa kau memang sudah gila atau memang bosan hidup? Beraninya kau memanggil beliau seperti itu. Lalu Yuesan pun menampar orang tersebut. Beraninya kau berbicara kasar pada guru besar Ye. Guru besar, akhirnya aku bertemu dengan Anda. Duduklah, kata Yetian. Lalu para pengawal lain pun memberi salam kepada Yetian. Salam guru besar Ye. Lalu Yetian dan Yuesan pun bersulang. Guru besar, aku ingin bersulang untuk Anda. Guru besar, aku telah belajar banyak dari Anda hari ini. Mohon bantuannya untuk kedepannya. Aku rasa anggur tadi cukup bagus untukku. Aku harus segera pergi, kata Yuesan lalu berlalu pergi. Hei, kenapa kau tidak memberitahu padaku kalau dia memiliki orang hebat di belakangnya? Lalu Wang Xiang pun bertanya kepada Yetian, apa hubungannya dengan orang itu? Kami baru kenal, jawab Yetian. Perkalian kami memberikan kesempatan untuk saling kenal satu sama lain. Dia paling hanyalah kenalannya. Dalam benak Rongsang, tidak ada yang perlu aku takutkan dari Yetian. Yuesan hanyalah seorang siswa. Dia tidak bisa dibandingkan dengan manajer Ma. Semuanya itu hanyalah kejadian kecil. Silahkan nikmati makanan dan minuman kalian, kata Rongsang. Lihat pipimu yang bengkak itu. Pergilah rawat dirimu sana, itu terlihat memalukan. Sialan, ini sungguh hari yang buruk, kata teman Rongsang. Dia akan membuat kekacauan di Dragon Villa. Akan bagus jika hal itu segera terjadi. Ketika teman Rongsang ingin merawat dirinya, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ditampar ternyata memberikanku keberuntungan untuk bertemu gadis cantik. Dalam benak dia, dari cara berpakaiannya, dia pasti seorang wanita penghibur. Hei cantik, bagaimana kalau kau menghabiskan waktu malam ini? Sambil memeluk wanita tersebut. Wanita tersebut pun menampar teman dari Rongsang. Dasar pria tidak tahu diri. Beraninya kau menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Dia pun mendorong wanita tersebut. Dasar gadis pelacur. Beraninya kau menamparku. Aku akan menginjakmu sampai mati. Lalu wanita tersebut pun menelpon ayahnya. Ayah, aku dipukul oleh pria bajingan. Aku ingin kau menghabiskannya untukku. Ini sungguh hari yang sial. Baru saja aku bertemu dengan gadis pelacur dan dia menampar wajahku. Aku langsung menendangnya habis-habisan. Kau lebih baik hati-hati. Kita sedang tidak berada di rumahmu, tapi di Dragon Villa. Aku baru saja menerima telepon dari manajer Ma. Lidong akan datang kemari malam ini. Jadi jangan membuat kekacauan di sini, kata Rongsang. Apa yang kau takutkan? Dia masih hormat padamu, walaupun dia memiliki banyak koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh di Big Shot. Kau terlalu memujiku. Dibandingkan setengah dari tempat hiburan di sini, itu adalah miliknya. Aku tidak lebih dari siswa SMA biasa. Lalu mereka pun tertawa.
Mendengar hal tersebut, Yetian pun tersenyum. Nikmatilah tawaanmu saat ini, karena itu akan menjadi tawa terakhirmu malam ini. Tiba-tiba ada sekelompok gangster yang masuk ke dalam ruangan. Ini adalah private party. Siapa yang mengizinkan kalian datang kemari? Aku menemukan bajingan rambut pirang. Bawa bajingan itu, kata gangster tersebut. Lepaskan aku, tolong aku, kata Yuesan. Lalu Rongsang pun berteriak, hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Beraninya kalian membawa temanku tanpa penjelasan. Apa kau mendengarnya? Cepat lepaskan aku, teriak Yuesan mencoba untuk memberontak lepas dari gangster. Lalu gangster tersebut pun memukul Yuesan. Diam atau aku akan memotong zakarmu. Lalu Rongsang pun berkata, lepaskan dia. Dalam benak Rongsang, sial, jika aku tidak menolongnya, aku yang akan dipermalukan di sini. Lalu pengawal Rongsang pun maju untuk memukul para gangster tersebut. Beraninya kau bersikap kasar dan arogan di depan kami, kata pengawal tersebut. Lalu mereka pun memukul gangster tersebut. Para tamu wanita terkesima dengan pembelaan yang dilakukan oleh Rongsang. Hebat, pengawalnya bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang singkat. Kata Yetian. Dia akan segera menyesali atas apa yang dia telah perbuat pada mereka. Dia dalam masalah yang besar sekarang. Haha, apa yang kau katakan? Kau sendiri hanya duduk manis dan tidak melakukan apapun, kata perempuan lainnya. Lalu gangster tersebut pun menelpon. Dasar bajingan, kalian akan segera membayarnya. Melihat kejadian tersebut, Rongsang pun berkata, meminta bantuan? Mari lihat sehebat apa kau. Bos Lee, kami berada di aula Cloudy Sky sekarang. Ya, kami sudah menemukan bajingan itu. Dalam benak Rongsang, Bos Lee, apa dia sudah mencari masalah dengan tamu Bos Lee? Lalu tiba-tiba Bos Lee pun datang ke ruangan, dan para gangster tersebut menundukkan kepala menyambut kedatangan dari Bos Lee. Beraninya kau menghajar tamuku, tanya Bos Lee. Apa kau sudah bosan hidup? Tolong tenang dulu Bos Lee, kata Rongsang. Ayahku adalah Sang Zhengyang dari Glory Group. Lalu Bos Lee pun mencengkram kerah dari Rongsang. Dasar bajingan, beraninya kau menghajar putri kesayanganku. Aku akan segera memotong zakarmu. Tempat ini berada di bawah pengawasan manajer Ma, kata Rongsang. Lebih baik kita tidak mencari masalah di sini. Jadi kumohon maafkan kami. Apa kau mencoba untuk menggunakan ayahmu dan juga manajer Ma untuk mengancamku? Kau sungguh hebat dalam hal seperti ini, kata Bos Lee. Biar aku katakan padamu, mereka itu tidak lebih dari kotoran bagiku. Lalu Rongsang pun terkejut mendengar perkataan tersebut. Oh tidak, Bos Lee sangat marah. Kita dalam masalah besar sekarang. Jangan khawatir, kata Yetian. Aku sudah berjanji pada ibumu kalau aku akan menjagamu. Aku adalah pria yang menepati janji, kata Yetian kepada Ling Er. Sepertinya mereka akan kehilangan benda penting malam ini. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini jika mereka tidak menyakitinya, dalam benak Yetian. Bos Lee pun mengamuk dan berkata, orangmu sudah mengajar orangku dan sepertinya kau sangat menikmatinya, Hajar mereka semua, perintah dari Bos Lee. Robek semua pakaian gadis di sini dan seret mereka keluar sepanjang hari. Semua gadis yang ada dalam aula tersebut pun berteriak ketakutan dan terlihat ada gangster yang ingin menyakiti dari Ling Er. Aku tidak melakukan apapun, tolong lepaskan aku, kumohon, kata Ling Er sambil menangis. Lalu tiba-tiba Yetian mencampakkan sebuah kayu. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini,
Keluar dari sini atau aku akan membuatmu menyesal, kata Yetian. Pergi dari sini, hahaha, kata Bosley. Aduh, aku takut, sambil menutup mulutnya. Yetian, kata Ling-er, apa dia sudah mulai gila? Apa yang terjadi sekarang ini? Mengapa orang bajingan yang sombong semakin banyak? Hajar dia, perintah Bosley. Tentu saja, kata bawahannya dan mulai ingin menghajar orang-orang tersebut. San dulunya adalah pasukan khusus. Dia bisa menghabisi 10 orang dengan mudah. Sini, biar Om antar ke neraka, kata San. Dalam benak Yetian, aku bisa merasakan banyak energi jahat yang mengelilinginya. Sepertinya dia cukup hebat. Ini adalah kesempatan yang bagus untukku mencoba kekuatanku. Terimalah ini, kata San sambil memukul Yetian. Dan Yetian dengan mudahnya menangkap serangan dari San. Dia bisa menangkis pukulanku dengan mudah. Dalam benak San, kau cukup hebat juga ya. Aku sangat suka bertarung dengan orang sepertimu. Karena itu, lebih menarik dari membunuh orang yang lemah. Lalu dia pun mengeluarkan pisau. Pisau? Sepertinya dia terlalu meremehkanku, dalam benak Yetian. Yetian pun tertawa. Kau pikir kau bisa menang melawanku dengan menggunakan pisau? Tanya Yetian. Coba katakan itu setelah kau selamat, bocah, kata San sambil ingin menusuk Yetian. Lalu mereka pun bertarung. Yetian pun menangkis serangan tersebut dan membuat San terjatuh dan muntah darah. Aku baik-baik saja, bos, kata San. Serang dia bersamaan, perintah dari Bosley, dan para bawahannya pun mengikuti arahan bosnya dan memulai menyerang Yetian. Bagus, itu akan menghemat waktu, kata Yetian. Lalu Yetian pun memotong tangan orang tersebut yang mencoba menyerangnya. Dasar lemah, aku bisa dengan mudah memotong tanganmu dengan tanganku seperti mentega. Dalam benak Bosley, sial, dia sangat sulit untuk dikalahkan. Dan dia pun menyerang kembali orang-orang dari Bosley dengan mudahnya. Cih, hari ini akan aku tunjukkan padamu kalau aku bukanlah orang yang bisa kau cari perkara, dan aku akan membuatmu membayarnya. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu semudah aku menghancurkan gelas ini, bahkan jika kau bisa menghabisi banyak orang sekalipun, kata Bosley yang sambil menghancurkan gelas tersebut ke lantai. Ini semua tentang apakah kau bisa mengalahkanku atau tidak, dalam benak Yetian. Beraninya kalian membuat masalah di Dragon Villaku, teriak Ling-er. Mengapa Anda di sini? Aku berencana untuk mengirim orang untuk menjemput Anda, tapi sialan itu mengacaukan semuanya. Dasar bajingan rendahan, mereka akan membantuku untuk menghabisimu. Ling-er, kenapa kau di sini? Tanya Yetian kepada Ling-er. Maafkan aku karena membiarkan serangga ini mengganggu Anda. Terimalah segelas anggur ini permintaan maaf. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bahkan beliau sekalipun sangat hormat padanya? Ngomong-ngomong, apa kau kenal Lingdong itu? Tanya Yetian. Lingdong? Tentu aku mengenalnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengira kalau beliau adalah tamu Anda. Jika saya tahu, maka saya tidak akan berani mengganggunya. Guru besar Ye, tolong maafkan aku, kata Lingdong. Dari perkelahian tadi, aku bisa merasakan kalau aku mulai menguasai kekuatanku, dalam benak Yetian. Baiklah, lalu Ling-er pun menyuruh Dongli untuk pergi dari sini. Pergi dari sini. Baik, kata Lingdong. Ayo cepat, jangan mendorongku. Mereka pun berlalu pergi. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Anda dan juga teman Anda bisa makan gratis untuk hari ini. Bisakah Anda memaafkan? Tidak masalah, kata Yetian. Terlalu banyak yang mendengarkan. Mari bicara di lain hari.
Baiklah, kata Ling-Er dengan tersipu malu. Kami pergi. Dalam benak Yetian, aku sudah melindunginya. Kalau begitu, aku bisa pergi sekarang. Dia tidak seperti pria yang aku kenal sebelumnya. Dalam benak gadis tersebut. Keesokan harinya di kediaman Yetian. Siapa itu Ling-Er? Kenapa dia menolongmu? Lalu Yetian pun menjawab, kami baru saja saling mengenal selama sehari. Bagaimana aku bisa tahu dia siapa? Dia membantuku mungkin karena dia ingin suatu balasan dariku. Menginginkan balasan darimu, omong kosong. Akulah satu-satunya orang yang paling mengenalmu. Kau makan di rumahku dan tinggal di rumahku. Apa memangnya yang bisa kau lakukan untuknya? Katakan sejujurnya padaku. Yetian pun tertawa. Aku tidak punya uang ataupun jabatan. Jadi, apa karena itu aku tidak bisa membantu orang sepertimu? Baiklah, aku akan pindah hari ini dan mulai sekarang tidak ada hubungan apapun di antara kita. Semoga kau senang hidup dengan uang dan jabatanmu itu. Kau akan segera menyesalinya. Di pusat kota Xingyu, Yetian pun berpikir, kecepatan kultivasiku masih sangat lambat, tapi itu sudah pasti karena di sini tidak memiliki energi ki spiritual yang cukup. Aku harus mencari cara lain. Lalu terdengar suara perut Yetian bunyi. Aku lupa kalau aku belum mempelajari teknik berpuasa, padahal aku sudah ratusan tahun tidak merasakan lapar. Dia melihat sisa uang yang ada. Cuman ini uang yang aku miliki sekarang dan aku harus tetap menyewa rumah. Tapi aku tidak memiliki cukup uang. Aku takut aku akan menjadi immortal lord pertama yang akan mati kelaparan. Padahal dulu aku sudah melewati ratusan tahun sambil berpuasa. Aku tidak boleh menyerah. Setelah aku berjanji padanya untuk menyembuhkan racun dinginnya, aku harus menggunakan uang ini untuk membeli obat terlebih dahulu. Sambil berjalan, Yetian mendengar suara teriakan, aku akan membunuh kalian semua jika kalian berani menyentuhku. Apa kalian tidak tahu siapa aku? Aku suka gadis ini, kata preman tersebut. Bersenang-senanglah denganku malam ini. Aku janji aku akan merasakan sangat puas sampai melupakan semuanya. Perempuan tersebut pun menampar preman tadi. Lalu dia pun mencekiknya. Gadis genit yang kasar, aku menyukainya. Tolong aku, pinta gadis tersebut. Lalu Yetian yang melihat kejadian tersebut pun berteriak, hentikan itu. Siapa kau? Tanya preman tersebut. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur, tapi jika tidak, dia mungkin akan mati di sini. Sok jadi pahlawan ya. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka bersamanya. Kau suka sekali bermain pahlawan, ha? Kalau begitu, tunjukkan pada kami, pantaskah kau atau tidak. Lalu gadis tersebut pun berteriak, pergi, cepat pergi dari sini, kau tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Naif dalam benak Yetian, lalu mulai menyerang preman tersebut. Preman tersebut pun lari ketakutan ketika mendapat serangan dari Yetian. Lalu Yetian pun mengulurkan tangannya kepada gadis tersebut. Apa kau baik-baik saja? Jangan jalan sendirian di larut malam seperti ini lagi. Tempat seperti ini tidak aman untuk gadis sepertimu. Aku baik-baik saja. Terima kasih karena menyelamatkanku, kata gadis tersebut. Baguslah. Kau, sepertinya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bukanlah pelacur. Dia hanya suka berpakaian seksi, dalam benak Yetian. Bisakah aku meminta nomormu? Kalau aku ada waktu, mungkin aku bisa pergi ke rumahmu dan membalas kebaikanmu. Tidak perlu, kata Yetian. Aku hanyalah murid miskin biasa. Mungkin kau bisa memberikan pekerjaan paruh waktu untukku, tanya Yetian. Pekerjaan paruh waktu? Sekarang aku bekerja di Empress Leisure Bar. Di sana juga sedang membutuhkan tenaga tambahan. Apa kau tertarik? Leisure Bar?
Tapi aku seorang siswa, kata Yetian. Leisure bar bukanlah tempat kotor atau semacamnya. Aku takut kalau aku akan sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk meningkatkan wadah kultivasiku. Jangan khawatir, kau bisa bekerja saat malam hari. Dengan begitu, tidak akan mengganggu waktu belajarmu. Terima kasih atas tawarannya. Aku akan meluangkan waktu untuk memikirkannya. Oh iya, siapa namamu? Tanya Yetian. Li Siyu. Kau bisa mencariku di Empress Leisure Bar pada malam hari jika kau ingin bekerja. Baiklah, namaku Yetian. Aku akan membayarmu suatu hari nanti. Terima kasih. Sin pun berpindah di apartemen sewa Yetian. Dengan bantuan pil kultivasi spirit, aku bisa menggunakan spiritual ki untuk menghilangkan cold toxin dari tubuhnya. Namun, aku hanya bisa membuat pil kultivasi spirit palsu dengan herbal biasa. Aku membutuhkan herbal yang jarang untuk membuat pil ini bekerja sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan baik, tapi aku harus pergi, kata Yetian. Ketika Yetian membuka kertas, dia pun tersadar. Bagaimana bisa aku lupa? Dia adalah Li Siyu, sang wanita tercantik di SMA Rengguang. Wanita tercantik di sekolah, bekerja di leisure bar. Pergi ke sekolah sepertinya lama-kelamaan menjadi sangat menarik. Gadis yang memiliki dua sisi. Mungkin aku bisa mencoba untuk bekerja paruh waktu di Empress Leisure Bar. Sepertinya semuanya jadi berjalan baik dan menarik sejak aku kembali. Yetian pun tiba di leisure bar. Akhirnya aku menemukannya. Seorang siswa menjalankan leisure bar di pusat kota. Dia bukanlah gadis yang mudah. Dalam benak Yetian, aku harus menyembunyikan identitas asliku untuk saat ini. Hei, sebelah sini, kata Li Siyu. Apa kau sudah memutuskannya? Aku sedang membutuhkan orang. Ya, aku sudah memutuskannya. Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Baiklah, ikuti aku, kata Li Siyu. Beberapa saat kemudian, Yetian pun sudah berpakaian rapi seperti pelayan. Apa kau sudah dengar? Bus kita sedang masalah saat ini. Aku dengar kalau dia menyinggung Lidong. Kau tahu, dia adalah orang yang cukup merepotkan. Aku rasa dia akan membalas dendam. Hei, pergilah dari sini, lanjutkan sana pekerjaanmu, jangan malas, kata pelayan tadi. Baik, kata Yetian, di sini cukup menarik. Ia bahkan berani membuat masalah dengan penjahat lokal. Dalam benak Yetian. Buku menunjukkan jam 11 malam. Aku ternyata benar tentangmu. Kau bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ini gajimu untuk hari ini, kata Li Siyu. Terima kasih, padahal aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa besok, kata Yetian. Dalam benak Yetian, aku merasakan gejolak aneh pada spiritual ki pada tubuhku. Aku harus kembali secepat mungkin. Lalu dia pun mulai meditasi kembali. Kecepatan kultivasi sudah mulai bertambah. Aku akan segera menuju stage terakhir dari fase pemulihan ki. Lalu tiba-tiba dia pun terkejut. Oh tidak, ki spiritual di sini tidak cukup. Teknik 10 arah pemulihan ki juga bekerja sangat hebat. Aku dapat menyerap spiritual ki dalam radius 10 mil dari apartemen ini. Haha, aku juga bisa menyerap energi ki spiritual dari bulan, kata Yetian. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba teleponnya berbunyi. Lidong, kenapa dia menelponku? Tanya Yetian. Apa ini adalah guru besar Ye? Bisakah aku meminta bantuanmu? Kata Lidong. Lidong, aku bahkan tidak tahu siapa kau. Kenapa kau tiba-tiba mencariku? Guru besar, aku sedang mendapatkan sebuah masalah besar. Bisakah kau membantuku? Aku akan membayar Anda dengan sangat pantas. Dalam benak Yetian, sejujurnya aku tidak membutuhkan uang kotornya, tapi aku lebih penasaran apa yang membuatnya meminta bantuanku sampai seperti ini.
Baiklah, aku akan ke sana dan melihat, kata Yetian. Lalu Yetian pun tiba di lokasi Lidong. Terlihat para bawahannya Lidong menyambut kedatangan dari Yetian. Guru besar Ye, aku senang Anda bisa datang kemari, kata Lidong. Lalu dia pun tiba di tempat pertemuan. Siapa dia? Tanya Yetian. Dia adalah Yu Yuanqing, seorang master Qi terkenal di Yingzhou. Aku tidak percaya kalau masih ada orang yang mengkultivasikan Qi-nya, dalam benak Yetian. Yetian pun mencoba menyapa orang tersebut, dan orang tersebut pun mengabaikannya dan meminum teh yang ada di tangannya. Guru besar Ye, sebelah sini, kata Lidong. Anda mungkin tidak tahu, Wang Ziqiang, kota tetangga kita, telah melanggar peraturan dan campur tangan ke dalam bisnis kami. Setengah dari orangku dihajar dan mereka mengkhianatiku. Kau pasti bercanda bukan? Kata Yetian. Aku tidak takut berapa banyak orang yang mereka miliki, tapi mereka menyewa guru besar di mana ia bisa menghajar semua muridku. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Tanya Yetian. Sebuah hadiah besar yang telah aku siapkan untuk kalian berdua. Bekerjalah untukku dan ini akan menjadi milik kalian. Dia membuka sekoper uang dan tanaman herbal. Dalam benak Yetian, itu adalah barang yang bagus. Tidaknya itu berumur 300 tahun. Jika aku bisa mendapatkannya, tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya, aku juga bisa meningkatkan kekuatan spiritualku. Guru besar Yu, aku sangat membutuhkan ginseng ini. Bisakah Anda memberikannya kepadaku? Kau berisik sekali, kata Yu. Dia menggerakkan benda dengan kekuatan Qi-nya. Yuanqing yang mencoba untuk menyerang Yetian. Dia berada di step pertama dari pemulihan Qi. Tidak terlalu buruk, tapi dia terlalu sombong. Yo, kau menyewa 2 orang untuk bertarung untukmu, ha? Kau tidaklah sebodoh itu. Lidong, buka matamu. Di mataku, orang-orang dari Yingzhou itu tidak lebih dari sampah. Dalam benak Yetian yang melihat orang tersebut, internal powernya sepertinya sudah mencapai tingkat great success. Beraninya kalian mengganggu kami, kata Lidong. Kedua guru besar, tolong bantu aku. Kenapa kau mengundang dia kemari? Aku sendiri bisa menghajar mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Sepertinya dia cukup percaya diri akan kekuatannya. Kumohon tinggallah. Anda tahu, mereka yang mengkultivasi seni bela diri mereka memiliki kekuatan yang kuat. Dia terlalu meremehkan wadah kultivasi lawannya. Bisa dikatakan kalau kekuatannya berada satu level di bawah musuhnya. Majulah, kata Yuanqing. Dalam benak Lidong, kumohon, menanglah. Tidak diragukan lagi, pikir Yetian, kalau dia akan kalah. Mereka pun mulai bertarung. Dan Yuanqing pun terpuruk. Mustahil, internal powernya sudah mencapai level great success. Dalam benak Yuanqing, apa aku salah mengira? Guru besar Ye, kata Lidong. Kerja bagus, Guru besar Song. Anda bertarung dengan hebat. Kau lihat, kau tidak ada apa-apanya selain bos besar yang memimpin kumpulan sampah. Diamlah, kau membuat telingaku menjadi gatal. Song Tian, hajar dia. Berhentilah bersikap sombong, kata Song Tian dan mulai menghajar Yetian. Tetapi Yetian mulai menangkis dan mencekik Song Tian dan melemparnya ke lantai. Mau lari? Tanya Yetian. Dia pun merasakan kakinya kesakitan. Sepertinya kau memakan banyak waktu untuk bisa sampai ke tingkat itu. Jadi karena itu aku hanya mematahkan kakimu. Jika kau tidak mengkultivasi akalmu saat mempelajari seni bela diri, maka kau akan jatuh ke jalan kejahatan dengan sangat mudah.
Pergilah dan sadari kesalahanmu. Hei, bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai aku melihat wajah kalian berdua di sini lagi." Lalu Ye Tian pun berkata, "Terima kasih atas hadiahnya," dan membawa gingseng tersebut pergi. Sin pun kembali di rumah Ye Tian. Ada yang mengetuk pintunya. "Guru besar Ye, saya kemari untuk memberikan uang sebagai hadiah dari bos besar. Bos Li mengirim saya ke sini. Tolong terimalah hadiah ini." "Baiklah," kata Ye Tian. "Bosmu pasti akan merasa buruk jika aku terus menolaknya. Sampai jumpa." Lalu Ye Tian pun menatap tungku pembuat pil kultivasi. "Pil spirit kultivasi akhirnya telah selesai," kata Ye Tian. "Pil ini memiliki warna yang bagus dan juga energi spiritual yang besar. Sepertinya teknik pembuatan pilku tidak menurun sama sekali. Sisa gingseng ini tidak akan cukup untuk membantuku menebus kemacetan dalam kultivasiku. Aku harus membuat spirit gathering array secepat mungkin. Membuat array tidak akan membutuhkan cukup banyak uang, tapi dengan jumlah uang sebanyak ini setidaknya aku bisa membeli beberapa pil dan juga beberapa artefak yang bagus." Sin pun berpindah di kota antik selatan. "Aku merasa sangat kecewa dengan tempat ini. Tidak ada satupun benda bagus di kota antik sebesar ini," dalam benak Ye Tian. Lalu ada seseorang yang melewati Ye Tian. "Aku merasakan sebuah percahan dari spiritual ki." Ye Tian pun melihat barang di pedagang kaki lima. Dalam benaknya, kualitas dari giok ini tidak terlalu bagus, tapi aku yakin kalau batu giok ini bukanlah batu biasa. Hanya orang yang memiliki tubuh kultivasi yang bisa melihat arai alami dari di dalamnya. Itu adalah giok 100 tahun. Harganya $100.000, kata penjualnya. Ye Tian pun tertawa. "Apa kau pikir aku bodoh? 10.000. Jika kau tidak menerima dengan harga segitu, maka aku akan pergi." "Hei kawan, baiklah aku terima," kata penjualnya. "Kau pasti sangat takut dengan kemampuan tawar-menawarku, kan?" "Haha," dalam benak Ye Tian. Ye Tian pun masuk ke dalam gang yang sempit. Dalam benaknya tidak ada orang sekitar sini. Coba aku lihat seberapa besar energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Dan dia pun memulai ritualnya. Masih ada beberapa kekurangan pada arai alaminya, tapi setelah aku sedikit mengubahnya, maka ia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Aku berhasil dalam benak Ye Tian. Spirit gathering array ini akan bisa membantuku untuk mengumpulkan energi spiritual. Tiba-tiba ada telepon yang berbunyi, ternyata dari Li Xiu. "Ini Li Xiu, bisakah kau datang ke Empress Leisure Bar? Aku sedang mengalami sedikit masalah di sini," kata Li Xiu. Sesampainya di Leisure Bar, barnya tutup. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku duga, dalam benak Ye Tian. Dia pun masuk. "Ye Tian, akhirnya kau sampai juga. Apa yang terjadi?" tanya Ye Tian. "Apa kau masih ingat dengan berandal sebelumnya? Aku memberikan mereka pelajaran, tapi aku tidak mengira kalau tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan mereka." "Xiu, kau sedang bicara dengan siapa?" "Kemari, aku bertanya pada beberapa temanku ini untuk membantumu. Siapapun yang sedang mencari masalah padamu, aku pastikan mereka akan sedang menyesalinya." "Wow, Shao Tian, aku terkejut. Aku bertaruh kalau Xiu akan mau menikah denganmu setelah ini." "Diamlah, aku hanya ingin membantunya," kata Shao Tian. "Sepertinya kau memiliki cukup banyak bantuan di sini ya. Aku harus mengakui kalau aku cukup terkesan. Kau pikir kau siapa, Hang?" "Yonglat, jaga mulutmu. Apa kau tak tahu siapa aku?" "Tentu saja,
Zhang Liang, bukan? Kau bersikap percaya diri hanya karena kau adalah saudara ipar Li Dong yang telah mendukung keluarga Hong. Tapi asal kau tahu saja, kalau keluarga Li akan diam begitu saja. Li Xiu, aku yakin kalau kau tahu kalau para tetua dari keluarga Hong dan Li telah setuju untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, bukan? Lihat, bukankah itu adalah Fan Jianming? Itu adalah seorang influencer yang hebat. Kenapa dia berada di sini? Menyingkir, kata Fan Jianming. Aku tidak akan menyakitimu, tapi mulai saat ini bar ini adalah milikku. Atau kau pikir kau sudah selesai denganku? Kita bisa menegosiasikan kompensasinya, tapi Emperor Liser, bar adalah milikku. Jangan pikir kau bisa merebutnya dariku. Negosiasi, kata Jianming. Bagaimana kalau kau melakukan tarian tiang untukku terlebih dahulu? Mungkin aku setuju untuk bernegosiasi denganmu. Aku menolak, kata Li Xiu sambil mundur selangkah. Kalian semua hajar mereka. Kami rasa lebih baik tidak mencari masalah dengan mereka. Lagi pula itu cuma tari tiang kan, kata Sautian. Bangsat, kau juga di sini ya? Berikan dia padaku dan aku tidak memerlukan apapun. Aku akan menghajar dia sampai mampus, kata Jianming. Xiu, kemarilah. Dia tidak lebih dari seorang pengecut. Aku tidak akan menyerahkan dia padamu. Tarian tiang bukan? Aku akan melakukannya, kata Li Xiu sambil menunduk sedih. Tunggu, Xiu, mundurlah. Serahkan hal ini padaku, kata Ye Tian. Apa kalian bercanda menyerang seorang wanita? Dasar menyedihkan. Ye Tian, kata Li Xiu. Apa kau mau main pahlawan lagi? Tidak hari ini kawan. Kau berjanji kalau kau akan membantuku kan? Ini adalah anggota magang dari Bosan dan sekaligus master bela dirinya. Tamat riwayatmu, anak muda. Bosan? Apa maksudmu Sening itu? Aku tidak terkejut sama sekali. Lalu tiba-tiba anggota magang itu langsung menyerang Ye Tian. Beraninya kau menyebut nama masterku. Gerakan bagus, tapi kau masih sedikit lebih lemah dari mastermu. Apa? Dia bahkan bisa menangkis serangannya dengan semudah itu. Dalam benak orang yang melihatnya, semuanya, lihat bos San datang. Terlihat San memasuki bar. Master, bos San. Mereka pun menyambut kedatangan dari Master San. Masterku sudah tiba, habislah kau. Dia duluan yang cari masalah bos. Tuan muda Fan baru saja ingin memberikan dia pelajaran. Mana orangnya? Hai, kata Ye Tian. Lalu San pun berkata, Guru besar Ye, kenapa Anda di sini? Apa pemilik bar leisure ini adalah teman Anda? Master, Anda baru saja memanggil orang ini guru besar. Kau dalam masalah besar, sudah aku katakan untuk tidak membuat masalah. Master, tapi dia hanyalah pelayan bar ini, San. Aku bisa katakan kalau bawahanmu ini mempunyai bakat untuk mempelajari seni bela diri. Hentikan omong kosongmu ini, dan cepatlah minta maaf, kata San kepada pegawai magangnya. Aku menolak, dia tidak lebih dari orang miskin. Baiklah, kata Ye Tian. Tapi aku harus memberikan bajingan yang suka mencari masalah ini sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Lalu Ye Tian pun menyerang para anak buah dari San. Tidak, tolong aku, maafkan aku. Aku tidak menginginkan bar ini lagi, kata Ye Tian. Jianming, dia bisa mengubah angin menjadi pedang yang tajam, dan itu cukup untuk membuktikan kalau tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai tingkat tinggi. Kau masih terlalu muda dan naif. Dia bisa mengetahui tingkat kultivasiku hanya dengan melihat satu jurusku. Permisi anak muda, aku adalah Qian Boyin. Ini adalah tiket untuk acara lelang di selatan kota antik. Aku akan tersanjung jika kau mau datang ke sana, kata Qian Boyin.